Gadis kecil itu terbangun karena perutnya keroncongan. Biasanya neneknya sudah menyiapkan sarapan sejak pagi. Namun kali ini, wanita tua itu masih terbaring di ranjang. Dengan wajah kesal, sang cucu memanggil-manggilnya, berusaha membangunkannya dan minta dibuatkan makanan. Tapi meski berkali-kali dipanggil, tak ada jawaban. Gadis kecil itu akhirnya duduk di sudut kamar, memandangi tubuh neneknya yang diam membeku. Di usianya yang masih kecil, ia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi, bahwa neneknya telah pergi untuk selamanya. Keluarga yang tersisa hanya pamannya. Namun istrinya menolak membawa sang anak, menganggapnya beban. Pamannya yang penurut tak mampu berkata apapun. Anak kecil itu pun ditinggalkan begitu saja, tanpa arah dan tempat pulang. Ia menatap pria itu dengan mata penuh harap, hingga akhirnya hati pria tersebut luluh. Pria itu memutuskan untuk merawat gadis kecil itu, meski hidupnya sendiri sederhana, dan pekerjaannya hanyalah pengurus pemakaman. Di rumah barunya, gadis itu memperlihatkan jam tangan miliknya yang rusak. Jam itu menyimpan rekaman suara neneknya. Gadis itu tak ingin membuangnya, karena jam itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa. Pria itu berjanji akan memperbaikinya. Namun di toko jam, ia mendapat kabar buruk. Model lama itu sudah tak bisa diperbaiki. Pria itu akhirnya membeli jam baru dan berharap anak itu akan senang. Tapi ketika menerimanya, si gadis hanya bertanya pelan, "Apakah jam ini juga punya suara nenekku?" Pria itu terdiam lama, lalu menjawab lembut, "Suara nenekmu masih ada di jam yang lama." Gadis itu menunduk lesu. "Kalau begitu, aku tidak akan bisa dengar suara nenek lagi." Melihat wajah sedih itu, pria itu tak sanggup berkata apapun. Ia tidak tahan melihat gadis kecil itu bersedih begitu dalam. Akhirnya dengan terpaksa, ia berjanji pada gadis itu bahwa ia pasti akan memperbaiki jam tangannya. Hari demi hari, pria itu berusaha mencari cara memperbaiki jam tersebut. Ia bertanya ke banyak orang, menghubungi bengkel jam tua, hingga akhirnya menemukan tempat yang sanggup memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, jam tangan itu kembali berfungsi. Tepat di hari ulang tahun gadis kecil itu, pria tersebut menyiapkan kue sederhana. Ia diam-diam memindahkan chip rekaman dari jam tangan ke dalam boneka kecil. Ketika tombol boneka ditekan, suara neneknya terdengar pelan dan lembut. "Sayang, jangan nakal. Ya, nenek selalu di sini." Air mata anak itu mengalir tanpa henti. Ia memeluk boneka itu erat-erat, lalu memeluk pria yang sudah menggantikan sosok nenek di hidupnya. Kini, setiap kali ia merindukan suara itu, ia hanya perlu menekan satu tombol, dan kehangatan masa lalu pun kembali menyapanya.